Yang kedua dikatakan, ayat yang 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berat menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat ini terlalu panjang ribet, sulit dimengerti. Yunaninya sederhana, terjemahan sederhana, sangat sederhana. Sebetulnya begini terjemahan sederhananya. Dan jika anak engkau adalah seorang anak, maka mendapatkan ahli waris dari Allah, tetapi bersama-sama dengan Kristus. Jika kita di dalam Allah, maka kita menderita bersama-sama dan mendapat kemuliaan bersama-sama. Jadi di sini dikatakan seorang ahli waris ini, kalau dia mendapatkan ahli waris, maka dia itu sebetulnya bersama-sama dengan Kristus posisinya. Kita ini menjadi seorang ahli waris. Ya, ayat yang 17 dikatakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jika kita adalah anak. Saya pending dulu pembahasan ini, kita lihat soal anak. Bagaimana soal anak? Di dalam ayat perikop ini 14 sampai 17, persoalan anak ini muncul berkali-kali. Yang dimaksud anak itu apa? Oke, saya mulai dari ayat yang 14 boleh. Di situ ada bunyinya anak Allah. Ya, ayat 14. Lalu ayat 15 anak Allah. Lalu ayat 16 anak-anak Allah. Ayat 17 anak. Ayat 17 anak. Oke, berhenti. Berarti muncul pada ayat 14, 15, 16 kata ayat anak. Ayat 14 di situ bunyinya Neoi Teu, Son of God. Dia menggunakan kata son pakai S, Son of God. Tapi ayat 17 saya loncat sedikit, bunyinya anak-anak itu Teknateu, artinya children of God. Oke, bisa merasakan benar. Berarti ayat 2, 14 sampai 16 itu ada pergeseran istilah. Satu adalah Neute, namanya Son of God, anak Allah, anak Allah. Yang 16 adalah Teknateu, artinya children of God. Jadi ayat ini bergeser soal anak, saudara. Apa bedanya setelah Son of God dan children of God? Noiteu ini sebetulnya adalah ingin menunjukkan antara bapak dan anak. Jadi kalau kamu dibilang, saya dibilang anak Allah dalam konteks Noiteu, Allah itu ingin akrab dengan kita. Ini kamu ini anak saya, anak saya di bapakmu, anak kemana-mana ya ini anak saya, kemana-mana aku di bapakmu. Bapak berfungsi memelihara, melindungi, menjaga. Anak dibiarkan untuk bertumbuh di dalam Bapak. Kalau anak ini tidak bertumbuh di dalam Bapak, bapaknya tarik lagi, kamu kurang apa? Cukupin. Kurang apa? Kasih. Nah, kalau dihukum, dia akan begitu anak secara pergaulan sehari-hari. Tapi kalau children of God, yang 16 saya baca 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Children of God itu Allah ingin resmi secara hukum, ingin mengatakan you are my children. Secara hukum berarti ada pergeseran konteks. Satu secara kekeluargaan,
ya, sons of God, akhirnya bergeser menjadi children of God secara hukum resmi. Saya berpikir kenapa dia bergeser secara hukum, satu informal, satu formal. Ternyata saya baru ngerti nanti ayat berikutnya. Kenapa? Ternyata Allah ingin memberikan pada kita ahli waris secara hukum. Jadi ahli waris itu nanti bukan cuma ngomong, tapi secara hukum Allah bahwa kita ini adalah ahli waris Allah. Tetapi Allah juga memelihara kita dengan son of God. Maksud perbedaannya. Ada pergeseran teks ini. Tapi yang kata lain, misalnya ada ayat 15 bunyinya LABT. Itu ayat 15 itu tidak ada kata anak Allah, saudara. Tapi di bahasa Indonesia ada anak Allah. Saya cek Yunani tidak ada anak Allah. Yang ada namanya LABT. Kamu menerima roh dan kamu diadopsi. Tapi tidak bicara anak Allah, tapi diterjemahkan LAI ada bentuk anak Allah. Nah ini masalah sebetulnya. Bismillah, tidak apa-apa, lupakan. Tapi yang jelas ada satu proses yang tadinya dari son of God, yang formal, yang tidak formal, memelihara dalam kekeluargaan, tiba-tiba berubah menjadi children of God yang formal, itu melalui namanya LABT, adopsi. Paham, saudara? Melalui adopsi kita ini diperlakukan Allah seperti itu. Kita ini siapa? Orang yang berdosa. Allah memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan, tapi Israel tidak mendengar dan berdosa. Maka kita ini dicangkokkan di dalam dicangkokkan di LABT. Kita diadopsi oleh itu. Karena kita diadopsi, dicangkokkan di sini tempatnya, maka sekarang kita diberi hukum. Nama saudara adalah children of God. Punya ahli waris secara hukum. Berarti dengan demikian prosesnya luar biasa. Yang pertama tadi adalah roh Allah bekerja. Kedua adalah saudara sebagai anak. Bukan tiba-tiba jadi children of God. Bukan. Tetapi kamu melalui proses son of God, dipelihara, dijaga, dicukupi, dibimbing, wah pokoknya tidak ada yang berhenti untuk kamu. Kamu dikasih Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita dijaga oleh Allah. Sudah tidak ada siapapun bisa mengganggu. Itu son of God. Sampai akhirnya dikatakan LABT, diadopsi menjadi, diresmikan menjadi children of God. Luar biasa ya proses ini. Saya membaca ini, saya sampai lihat dari kop ini, perikop sederhana dikasih saya, gimana saya membahasnya. Saya baca Yunani semuanya, ternyata sederhana, sulit, bukan sederhana. Jadi teman-teman pintar ngasih saya sulit-sulit, ternyata sulit ini. Kok saya penasaran, kok begitu banyak problem. Saya iya, ternyata ini persoalan. Jadi sebagai anak itu bukan kamu dimulai sebagai juru selamat, kamu anak Allah, tidak. Tapi kamu melalui son of God, artinya melalui nioi, dididik, dipelihara, dijaga, disempurnakan. Karena itu yang pertama tadi, rohmu harus hidup, roh saya harus hidup. Kalau roh saya tidak hidup, bagaimana saya bisa komunikasi, belajar atau bersama, berjalan intim dengan Allah, roh Allah? Tidak mungkin. Nah, itu setelah itu baru kamu dikatakan di sini, dibunyikan apa tadi? LABT, diadopsi, dan akhirnya diresmikan. Kamu adalah children of God. Jadi ada pertanyaannya, apakah kamu children of God atau son of God? Orang Kristen
belum tentu children of God. Pertama proses Son of God. Kalau Son of God-nya dia tidak karu-karuan dan akhirnya memberontak melawan Allah, terus bagaimana Allah akan memproses menjadi children of God? Mari saudara kita pikirkan baik-baik. Kita yang berjuang, rohmu yang berjuang, roh saya, bukan daging saya. Roh saya yang berjuang. Persoalannya di situ. Kalau itu